Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Jumpa lagi bersama Miss Dani. Anak-anak, selama kalian di rumah, apakah kalian pernah memperhatikan lingkungan di sekitar kalian? Coba diingat-ingat, apakah ada perbedaan lingkungan di tempat tinggalmu dan di daerah lain dalam satu provinsi misalnya? Mungkin ada ya. Nah, tadi Miss Dani menyebutkan istilah kenampakan alam. Hayo, siapa yang tahu apa itu kenampakan alam? Ya, kenampakan alam adalah berbagai bentukan bumi yang terbentuk secara alami. Anak-anak, kenampakan alam juga disebut dengan istilah bentang alam. Nah, di Indonesia ini ternyata banyak sekali kenampakan alam dan bentuknya juga beragam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian pokok. Yang pertama, kenampakan alam berupa daratan, dan yang kedua, kenampakan alam berupa perairan. Kenampakan alam berupa daratan. Anak-anak, daratan merupakan tempat di mana kita berpijak. Nah, kenampakan alamnya pun sangat beragam. Ada berbagai macam, diantaranya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Gunung. Anak-anak, pernahkah kalian melihat gunung? Apakah di daerahmu ada gunung? Mungkin ada ya. Oh iya, gunung itu apa sih? Gunung merupakan bukit yang sangat besar dan tinggi. Gunung dibagi menjadi dua, ada gunung berapi dan gunung tidak berapi. Nah, gunung berapi itu menghasilkan bahan-bahan tambang seperti batu, pasir, belerang, dan sumber air. Sedangkan gunung yang tidak berapi bisa dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, kehutanan, suaka marga satwa, dan tempat rekreasi. Contohnya, di Jawa ada Gunung Semeru, ada Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Rinjani di Lombok, dan masih banyak lagi. Pegunungan. Pegunungan adalah dataran yang bergunung-gunung, anak-anak. Pegunungan tingginya 70 meter di atas permukaan laut. Kalian tahu kan, biasanya di daerah pegunungan itu berhawa sejuk. Oh iya, daerah pegunungan juga sering dimanfaatkan sebagai area peristirahatan, rekreasi, dan juga lahan pertanian. Contohnya, ada Bukit Barisan, Pegunungan Menoreh, dan Pegunungan Jaya Wijaya. Dataran tinggi. Anak-anak, dataran tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar. Letaknya 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya, dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk peristirahatan dan juga untuk menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Contohnya, ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo di Aceh, dan dataran tinggi Minahasa di Sulawesi Utara. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah di daratan dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dapat dimanfaatkan sebagai daerah permukiman, peternakan, pertanian, industri, dan juga perkebunan kelapa dan tebu. Pantai.
Hayo, siapa yang sudah pernah berwisata ke pantai? Ada ya? Ya. Nah, pantai merupakan dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang terjal, ada juga yang landai. Pantai yang landai memang biasa digunakan untuk tempat pariwisata loh anak-anak, seperti Pantai Parangtritis di Jogja dan Pantai Pink di Lombok. Kenampakan alam berupa perairan. Anak-anak, kenampakan alam berupa perairan terdiri dari sungai, danau, dan selat. Sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah dan bermuara di laut. Umumnya, sungai-sungai besar itu terdapat di pulau-pulau besar anak-anak, seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Anak-anak, sungai-sungai besar juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi loh. Danau. Anak-anak, danau merupakan permukaan bumi berupa cekungan di darat, luas, dan digenangi air yang dikelilingi oleh daratan. Danau biasanya dimanfaatkan sebagai tempat pengairan sawah, tempat memelihara dan penangkapan ikan, serta tempat persediaan air. Juga digunakan untuk objek wisata. Contohnya, ada Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Ranau di Lampung. Selat. Selat adalah laut yang sempit di antara pulau-pulau anak-anak. Selat menghubungkan satu pulau dan pulau lainnya. Selat juga bisa dimanfaatkan untuk transportasi antar pulau anak-anak. Contohnya, ada Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan ada Selat Bali yang menghubungkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Anak-anak, itu tadi materi kenampakan alam yang sudah disampaikan. Ada kenampakan alam di wilayah daratan, ada juga kenampakan alam di wilayah perairan. Bagaimana? Sudah paham? Ya, kalian juga dapat mempelajari kembali materi ini di buku ini. Oke, sekian dari Miss Dani. Semoga kalian tetap ceria walaupun di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.